Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak mengingat hari kelahiran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut sebagai Maulidun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga biasa disebut sebagai Dies Natalis, atau sebagai disebut hari ulang tahun yang di dalam bahasa kita, bahasa Jawa, disebut sebagai dinten tanggap warsa. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang mengalami suatu masalah yang berat, menghadapi suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, memberikan umur yang barokah, memberikan umur yang manfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan subscribe, solusi, memberikan atensi serta koreksinya kepada Kreweng Aji Channel, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia, yang bermanfaat di akhirat, yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam godaannya setan dan iblis, juga selalu memberikan perlindungannya dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan juga selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya dan musibah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sebagai anak yatim, anak yang buta huruf, anak yang umi, dan sebagai penggembala kambing, maju ke depan menghadapi manusia yang rusak akhlaknya, yang biadab, yang sangat rendah norma-norma kehidupannya, sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, sebagai khotamun nabiyyin. Namun demikian, beliau memperoleh kemenangan yang gilang gemilang dalam waktu yang sangat singkat dalam ukuran sejarah manusia yang tidak pernah
hal ini dicapai oleh para nabi sebelum beliau, apalagi oleh manusia-manusia yang lainnya sebelum beliau. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tidak sempat melihat hasil pekerjaan mereka selagi mereka masih hidup. Berulang kali kaum Bani Israel membandel dan mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula para murid Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tidaklah demikian halnya para pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali mereka beriman, mereka tidak pernah membandel dan mengkhianati Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka hanya beberapa orang saja. Namun menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, menghadapi teror, menghadapi penindasan dari para musuh yang jumlahnya lebih besar, namun tidak seorang pun di antara mereka yang murtad, yang berkhianat, tidak ada, dan semuanya taat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan inilah yang membuat semakin cemasnya dan mata gelapnya para musuh beliau, terutama bangsa atau suku Quraisy, tetapi semakin menambah daya penarik bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, menggunakan otaknya, menggunakan hatinya yang sehat, yang jernih. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab memeluk agama Islam karena melihat betapa teguhnya iman adiknya dan iparnya, yang walaupun mendapat penganiayaan yang sangat luar biasa dari kaumnya, dari beliau juga mendapatkan perlakuan yang kejam, namun mereka tampak tidak gentar dan tidak takut menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Satu demi satu pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Pada tahun kelima sesudah dakwah beliau, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pengikut kurang lebih 50 orang. Melihat semakin ganasnya perlakuan para musuh terhadap beliau dan para sahabat beliau, beliau memberikan advis, memberikan izin agar para sahabatnya mengungsi ke negara Abisinia yang aman, dan negeri ini adalah diperintah oleh seorang raja Nasrani. Atas advis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah 11 orang ke negeri Abisinia itu. Orang-orang Quraisy setelah mengetahui hal ini segera mengirim delegasi kepada Raja Abisinia untuk memohon kembalikan para pengungsi atas tuduhan bahwa mereka membuat-buat agama baru yang bertentangan dengan agama
nenek moyang mereka dan bertentangan pula dengan agama Nasrani. Sang raja segera memanggil kaum muslimin ke tempat sidang beliau di istananya dan mengusut, memeriksa benar dan tidaknya tuduhan tersebut. Ja'far bin Abu Thalib sebagai wakil kaum muslimin mengemukakan jawaban sebagai berikut atas pertanyaan Raja Abisinia itu. Wahai raja, kami adalah bangsa penyembah berhala. Kami biasa memakan bangkai dan mengerjakan segala macam perbuatan yang tidak senonoh. Kami tidak pernah berbuat kebaikan terhadap keluarga kami. Dan kami selalu berlaku curang terhadap tetangga kami. Yang kuat di antara kami berlaku sewenang-wenang, menindas terhadap kaum yang lemah. Sampai pada akhirnya Tuhan membangkitkan seorang nabi utusannya untuk memperbaiki martabat kami. Kami mengenal dia sebagai orang yang soleh, orang yang tulus, orang yang sangat jujur. Dia mengajak kami supaya menyembah Allah Ta'ala dan menganjurkan kepada kami supaya jangan menyembah berhala. Dia memerintahkan kami supaya berkata benar, menetapi janji, menghormati sanak kerabat, dan berbuat baik terhadap tetangga kami. Dia mengajarkan supaya kami menjauhi segala macam perbuatan buruk dan menyingkiri pertumpahan darah. Menyingkiri pertumpahan darah. Dia melarang segala tingkah laku tidak pantas, berdusta, menggelapkan harta anak yatim, dan melancarkan tuduhan palsu terhadap kesucian seorang wanita. Lalu kami beriman kepadanya dan mengikuti dia dan menjalankan segala ajarannya. Sejak saat itu kaum kami mulai berbuat aniaya terhadap kami, memperlakukan kami dengan segala macam kekejaman. Dikiranya bahwa dengan kekejaman ini kami akan meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala mereka. Setelah kekejaman mereka melampaui batas, kami menyingkir dan mohon suaka di negara Paduka, yang kami percaya bahwa kami tidak akan mendapatkan gangguan apapun. Lalu Ja'far membacakan ayat Quran suci yang amat mengesankan di hati sang raja. Oleh karena itu, raja berkata kepada delegasi kaum Quraisy bahwa beliau tidak akan menyerahkan kembali kaum muslimin kepada mereka. Artinya sang raja tidak mendeportasi
kaum muslimin yang mengungsi di negaranya itu. Muhammad adalah yang paling sukses di antara sekalian nabi dan para pemimpin agama. Demikianlah pengakuan seorang lawan yang ditulis di dalam Ensiklopedia Britannica. Beliau dapat menjelaskan sesuatu revolusi yang maha besar dalam generasi beliau sendiri yang belum terlihat bandingannya pada generasi yang sudah lampau, generasi yang sudah bahkan tidak pula pada generasi yang akan datang. Penyembahan berhala yang sudah berurat berakar disapu bersih dan diganti dengan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, kepercayaan tahayul, kelakuan biadab, pertumpahan darah yang tidak ada henti-hentinya dimusnahkan dan menjelma menjadi bangsa yang cinta kebenaran, cinta perdamaian, dan berakhlak tinggi, berakhlak mulia. Sekalipun mereka sama bahasanya, namun mereka bercerai-berai menjadi golongan-golongan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak mau terikat oleh bentuk pemerintahan yang sentral. Tetapi Nabi suci Muhammad SAW telah berhasil mempersatukan mereka dan berhasil membentuk pemerintahan yang paling demokratis, yang paling adil, dan yang paling aman. Walaupun tanpa alat keamanan, karena tiap-tiap warga adalah polisi bagi dirinya. Inilah manifestasi takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak tiap-tiap warga dilindungi. Hak milik tiap-tiap warga dijamin keamanannya. Dunia wanita mengalami emansipasi yang sangat hebat, sehebat-hebatnya. Kaum wanita yang di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW hanya dianggap sebagai benda yang bergerak, yang tidak berhak memiliki harta benda. Bahkan mereka sendiri dijadikan harta waris yang dapat diwariskan kepada anaknya, yang oleh anak itu dapat dijadikan istri atau dijadikan apa saja. Sungguh sangat mengerikan. Tetapi dengan datangnya Nabi suci Muhammad SAW, kaum wanita mempunyai hak-hak yang sama dengan kaum pria. Emansipasi betul-betul mengejawantah bangsa Arab yang terkenal sebagai bangsa ummi atau bangsa yang bodoh, disulap atau dijadikan, dibangun oleh Kanjeng Nabi suci Muhammad SAW menjadi bangsa yang cinta ilmu pengetahuan, bahkan terkenal sebagai pembawa obor ilmu pengetahuan di waktu membawa obor ilmu pengetahuan di waktu
dunia sedang diliputi kegelapan. Yang paling unik ialah caranya memberantas minuman keras. Mula-mula orang dilarang mabuk di waktu menjalankan sholat, padahal sehari semalam orang sedikitnya bersolat 5 kali. Dengan demikian orang terpaksa mengurangi kebiasaan meminum minuman keras. Akhirnya turunlah wahyu yang melarang sama sekali minuman keras dan yang sejenisnya dengan itu. Seketika itu orang-orang Islam menuangkan sisa minuman kerasnya, sehingga mengalirlah itu di lorong-lorong kota Madinah. Suatu kejadian yang unik yang tidak ada tara bandingannya di dalam sejarah manusia di dunia ini. Pada tahun hijrah ke-10 berbondong-bondonglah orang memeluk Islam, termasuk pula beberapa kabilah Nasrani. Jadi di tahun ini seluruh jazirah Arab tidak ada lagi orang yang menyembah berhala. Dengan diiringi oleh puluhan ribu sahabatnya, Kanjeng Nabi Suci Muhammad SAW menunaikan ibadah haji yang terkenal dengan sebutan Haji Wada, yang artinya haji selamat tinggal, haji perpisahan, haji berpamitan. Di waktu wukuf di padang pasir Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menerima wahyu sebagai berikut. Ini adalah wahyu surat 5, surat Al-Maidah, ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tudhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qola ilida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza qalaltum fashtadu wa la yajri manakum sana'anu qaumin ansadukum anil masjidil haram an ta'dadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Menika ini adalah ayat yang kedua, dan pada waktu diterimanya ayat itu adalah ayat 3. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ghurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma'uhiyahu ila li ghairillah biwal munqanif qatu wal mautu datu wal mutarodiyatu wan nadihatu
wa ma akalal syabu'u illa ma dzakaitum wa ma dubiha alan nasubi wa antash ta'asimu bil ajlam dalikum fisqun al yawma ya'ishal ladina kafaru min dinikum fala ta'shawhum wakshaun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiyatu lakumul islamah dina famanit fi maghmasatil aira mutazzanifin ismi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya ini saya bacakan untuk yang berkaitan dengan tema kita, yaitu surat nomor 5 surat Al-Maidah ayatnya ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan kepada kamu bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengan disebut selain nama Allah, dan binatang yang mati terjerat dan binatang yang mati karena dipukul dan binatang yang mati karena jatuh dan binatang yang mati tertanduk dan binatang yang diterkam oleh binatang buas kecuali apa yang kamu sembelih, dan binatang yang disembelih di atas misbah untuk berhala, dan apa yang kamu bagi dengan anak panah. Ini adalah perbuatan durhaka. Pada hari ini orang-orang kafir merasa putus asa tentang agama kamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Akan tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena, saya ulangi lagi, akan tetapi barang siapa terpaksa karena kelaparan, bukan karena cenderung akan dosa, maka sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Demikianlah Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah beserta firman-nya. Kita lanjutkan lagi. Dengan turunnya wahyu ini, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa ajal beliau ini sudah dekat. Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini beliau menyampaikan pesan yang amat penting yang terkenal sebagai khutbah gunung. Tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah
kira-kira 124.000 jamaah haji yang datang sebagai utusan dari sekalian kabilah di seluruh Jazirah Arab, berdiri bahu-membahu mengelilingi Nabi suci Muhammad SAW di Mina, yaitu tempat yang kira-kira 20 tahun yang lalu Nabi suci Muhammad SAW pernah dihina dan dicemoohkan sambil naik unta. Beliau menyampaikan khutbah sebagai berikut: wahai orang-orang, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini, karena aku tidak tahu apakah sesudah ini aku mempunyai kesempatan lagi untuk bertemu dengan kamu di sini. Tahukah kamu dari hari apakah ini? Ini adalah hari nahar atau hari korban. Tahukah kamu bulan apakah ini? Ini adalah bulan suci. Tahukah kamu tempat apakah ini? Ini adalah tempat suci. Maka dari itu aku beritahukan kepada kamu bahwa hidup kamu, harta benda kamu, dan kehormatan kamu satu sama lain harus seperti sucinya hari ini, bulan ini, dan kota ini. Hendaklah yang hadir sekarang ini menyampaikannya pesan ini kepada yang tidak hadir. Kamu itu sedang berjalan untuk bertemu dengan Tuhan kamu yang akan memperhitungkan perbuatan kamu. Khutbah dilanjutkan, wahai orang-orang, hari ini setan merasa putus asa untuk menegakkan kembali kekuasaannya di negaramu ini. Tetapi jika kamu menuruti ajakan setan sekalipun dalam hal yang tampaknya sepele, kecil, ini akan merupakan sumber kesenangan bagi dia. Maka dari itu kamu harus awas terhadap dia tentang hal agama kamu. Wahai orang-orang, kamu mempunyai hak terhadap istri kamu sebagaimana istri kamu juga mempunyai hak terhadap kamu. Mereka adalah amanat Allah yang diamanatkan kepada kamu. Maka dari itu kamu harus memperlakukan mereka dengan segala keramah tamahan dan seterusnya. Adapun tentang hamba-hamba sahaya kamu, ketahuilah bahwa kamu harus memberi makan mereka apa yang kamu makan, dan kamu harus memberi pakaian kepada mereka apa yang kamu pakai. Wahai orang-orang, dengarkanlah apa yang aku katakan dan masukkanlah dalam qalbumu. Kamu harus tahu bahwa tiap-tiap orang Islam adalah saudara dari orang Islam yang lain. Kamu sekalian adalah sama, artinya kamu menikmati hak-hak yang sama dan mempunyai kewajiban yang sama. Kamu sekalian adalah anggota dari persaudaraan besar. Dilarang bagi siapa saja di antara kamu untuk mengambil apa saja dari saudara kamu, kecuali apa yang ia rela memberikan itu. Janganlah kamu sewenang-wenang terhadap mereka. Artinya, janganlah kamu merampas hak-hak mereka.
Lalu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Ya Tuhan, aku telah menyampaikan amanat Engkau." Lalu berkumandanglah di lembah itu suara jawaban dari ribuan orang, "Betul, Engkau telah menyampaikan itu." Tidak lama kemudian beliau, saya ulangi lagi, tidak lama kemudian setelah beliau pulang kembali ke Madinah, beliau jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama 12 hari, kira-kira 12 hari, tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau meninggal dunia dalam usia sekitar 63 tahun. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara atau rangkaian peringatan kita pada hari Maulid Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memperingati Dies Natalis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memperingati hari ulang tahun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memperingati tanggap warso Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.